فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah jami'an, segala puji dan syukur kita haturkan kehadrat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan karunia Allah kita masih bisa melakukan ibadah sebagai kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masih merasakan manisnya iman, kita masih merasakan lezatnya ketaatan di dalam menjalani ubudiyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan zikir dan doa. Pembahasan yang sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan zikir dan juga larangan dari kelalaian di dalam berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan sebagian atau di antara adab-adab berzikir. Hal ini perkara yang sangat penting bagi seorang hamba yang ingin berzikir, karena tata cara, kaifiyah, panduan di dalam melaksanakan ubudiyah, terutama dalam berzikir, telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada kesempatan yang mulia ini, ada baiknya kita kembali merenungi dan mencermati ayat yang telah pernah kita bacakan, perintah untuk berzikir kepada Allah dan larangan dari kelalaian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 205. Yang artinya, dan sebutlah Rabbmu dan berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsik, di dalam dirimu, tadarruan, dalam kondisi berserah diri, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal, tanpa mengeraskan suara di pagi dan di petang hari, wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Para pemirsa rahimakumullah, ayat yang mulia ini mengandung berapa adab yang harus kita perhatikan di dalam berzikir. Berapa tata cara di dalam berzikir yang harus menjadi panduan kita. Yang pertama, adab yang pertama adalah perintah untuk berzikir fi nafs, dalam diri kita. Tidak ditampakkan, tidak dipamerkan, tidak dikeraskan. Kenapa demikian? Karena zikir di dalam hati itu akan lebih membawa kepada keikhlasan. Zikir yang disembunyikan di dalam hati lebih membawa kepada keikhlasan, dan yang demikian itu lebih utama untuk dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan jauh dari sifat riya. Ini yang pertama, dan itu diambil dari firman Allah, wadhkur rabbaka fi nafsik.
Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam berzikir hendaklah kita, hati kita, jiwa kita tadarru', ya, pasrah dan tunduk kepada Allah. Menundukkan diri, merendahkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan. Tunduk, ya, pasrah dan berserah diri kepada Allah. Tadarru', bertadarru' kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sikap yang demikian itu akan menanamkan dalam diri seorang hamba, ya, pengakuan terhadap kekurangan dan keterbatasan dia dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Nah, dan ini diambil dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, tadarruan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Ya, tadarru'. Tadarru' ya tadallul, merendahkan diri, ya, tunduk patuh kepada Allah, merendahkan diri. Kemudian di antara adab di dalam berzikir yang ketiga adalah hati juga disertai dengan rasa takut kepada Allah. Menggabungkan antara ketundukan hati dan jiwa kepada Allah dan rasa takut. Yang demikian itu diambil dari firman Allah, wa khifatan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Khifah yaitu rasa takut. Di dalam berzikir kita menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian hati kita senantiasa disertai rasa takut kepada Allah. Ya, khifatan. Dan perlu diketahui para pemirsa rahimakumullah, di dalam beribadah hendaklah senantiasa dalam diri kita ada 3 sifat yang itu merupakan tonggak utama amalan hati seorang hamba. Dan itu merupakan rukun ibadah hati. Di antaranya sifat takut. Ya, sifat takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya kecintaan. Dan yang ketiga adalah berharap. Nah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu dari 3 sifat tersebut. Wa khifah. Ya, wa khifatan. Rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Takut terhadap azab Allah bila seorang hamba tidak maksimal dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Takut amalan tersebut ditolak oleh Allah, ya, dan tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa demikian para pemirsa rahimakumullah? Karena sesungguhnya sifat orang-orang yang beriman di dalam melakukan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah, dia selalu memiliki rasa takut. Di hatinya selalu ada rasa cemas. Apa yang dia takuti? Apa yang dia khawatirkan? Yang dikhawatirkan oleh seorang hamba yang beriman dalam berubudiyah, ya, yaitu ditolak amalan tersebut oleh Allah dan tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dia telah berusaha melakukan yang terbaik. Dia telah melakukan ibadah yang berkualitas, tapi di hatinya senantiasa ada rasa takut tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh Allah tentang sifat mereka di dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan yang demikian itu. Qala subhanahu, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Surat Al-Mu'minun ayat 60 sampai 61. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang melakukan apa yang telah mereka kerjakan, sedang hati mereka senantiasa wajilah, takut, dan mereka yakin akan kembali kepada Allah.
Mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebajikan, dan mereka pula lah orang-orang yang mendapatkan kebaikan tersebut. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Di dalam ayat mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang beriman melakukan amalan, melakukan ibadah dan ketaatan, tapi di hati mereka selalu ada rasa takut. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna dan maksud ayat yang mulia tersebut. Apakah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut? Orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu yang berbuat zina, yang mencuri, yang minum khamar, melakukan dosa, kemudian dia takut diazab oleh Allah tabaraka wa taala. Maka jawaban Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya binat as-Siddiq, wahai putri Abu Bakar Siddiq, ya, bukan itu yang dimaksud oleh Allah. La ya binat as-Siddiq, bukan itu yang dimaksud oleh Allah, wahai putri Abu Bakar. Yang dimaksud oleh Allah, alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu an la yutaqabbala minhum. Yang dimaksud adalah orang-orang yang mereka mendirikan salat, melaksanakan puasa, menunaikan zakat, bersedekah, tapi mereka khawatir amalan tersebut ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Maka di antara adab di dalam berzikir, selalu ada dalam diri kita rasa cemas dan takut. Takut kepada azab Allah, terhadap kekurangan di dalam beribadah, takut terhadap amalan kita ditolak oleh Allah tabaraka wa taala. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Di antara adab yang harus diperhatikan dalam berzikir yang tertera dalam ayat surah Al-A'raf 205 tersebut, yaitu tanpa mengeraskan suara. Makanya Allah menyebutkan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli, yaitu tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak. Dan ini merupakan adab di dalam berzikir. Dan ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabatnya. Suatu ketika di dalam perjalanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar para sahabat berzikir dengan mengeraskan suara sembari mereka menunggangi kuda mereka atau tunggangan mereka dalam perjalanan. Mereka mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah. Mereka bertakbir, bertasbih, tapi dengan mengeraskan suara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai para sahabatku, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Innal ladzi tad'una sami'un qarib aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati. Muttafaqun alaih. Wahai para sahabatku, kasihani diri kalian, sayangi diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian itu bukanlah menyeru zat yang gaib atau yang tuli. Kalian berdoa menyeru zat yang sami'un qarib, yang maha mendengar dan maha dekat. Lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada leher untanya. Ini para sahabat menunggangi kuda mereka atau unta mereka. Sungguh sangat dekat antara leher unta tersebut dengan sahabat yang menunggangi untanya. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada dia kepada leher untanya. Apa maksudnya? Apakah dekat zat Allah? Mustahil. Zat Allah maha tinggi. Zat Allah maha tinggi. Akidah ahli sunnah wal jamaah
Tapi maksud dekat di sini bukan dekatnya jiwa atau zat Allah. Tapi maksud dari kedekatan tersebut Allah mengetahui. Ya. Allah mengetahui apa yang kalian ucapkan. Allah mendengar dan mengijabahi doa dan permohonan kalian. Tidak perlu teriak-teriak. Dan juga Allah bukan hal yang gaib dalam artiannya tidak ada. Tapi Allah selalu mendengar, selalu mengetahui ya apa yang dipanjatkan oleh para hambanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka enggak perlu teriak-teriak, karena itu akan ya membawa kepada suatu hal yang tidak diinginkan. Seorang akan capek, akan letih ya, sehingga menyebabkan dia itu menjadi bosan di dalam beribadah. Maka kata Nabi SAW, irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Tatkala kalian teriak-teriak dalam berzikir berdoa, kalian akan capek sendiri. Ya. Kemudian di antara adab yang harus diperhatikan dalam berzikir yang terkandung dalam ayat yang mulia tadi, yaitu berzikir menggabungkan antara lisan dengan hati. Bukan sekadar hati saja. Zikir dengan hati itu di antara bagian bentuk berzikir. Tapi zikir yang sempurna adabnya adalah menggabungkan apa yang ada di hati dan ucapkan dengan lisan. Yang demikian itu juga bisa dipahami dari firman Allah, wadunal jahri minal qawli. Ya, wadunal jahri, yaitu tanpa dikeraskan. Berarti dia berzikir tadi diperintahkanlah fi nafsik, kemudian suara yang tidak dikeraskan. Berarti menggabungkan antara apa yang ada di hati dan apa yang diucapkan dengan lisan, tapi ucapan tersebut tidak dikeraskan. Tidak teriak-teriak, enggak perlu pakai ya pengeras suara. Enggak perlu pakai ya sesuatu yang harus diperdengarkan kepada khalayak ramai. Karena kita berzikir untuk siapa? Para musyrahim, kita berzikir untuk siapa? Untuk Allah. Ya, enggak perlu teriak-teriak. Enggak perlu orang sekampung mendengar zikir kita. Enggak perlu orang satu masjid ya, si masjid mendengar zikir kita. Cukup kita untuk diri kita sendiri. Karena zikir untuk Allah yang kita lakukan tulus hanya mengharapkan ridha Allah dan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wadunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara. Ini kita para ulama mencakup panduan tersebut. Dia berzikir dengan hatinya, wadhkur rabbaka fi nafsik, ya, berzikirlah kepada Rabbmu dalam dirimu. Wadunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara, berarti ada di sana zikir di hati dan zikir di lisan. Maka itu yang sempurna. Kan nanti sebagian mengatakan ya bahwa berzikir itu dalam hati, tapi yang pendapat yang lebih kuat di dalam hal ini dan adab yang harus diperhatikan dalam hal ini, seorang berzikir menggabungkan antara zikir dengan hati dan dengan lisannya. Dan ini juga yang kita dapatkan di dalam hadis ya al-Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairum minhu. Barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, aku akan ingat dia dalam diriku. Ya, Allah akan ingat pada seorang hamba. Ya, Allah tidak akan melupakan seorang hamba dan akan selalu membimbing dia, akan selalu ya memberikan kemudahan dan pertolongan bagi seorang hamba tersebut. Kemudian waman dzakarani fi mala'in, barang siapa yang menyebutku, berzikir kepadaku di tengah khalayak ramai. Maksudnya bukan teriak-teriak ya, bukan ada sistem komando, bukan itu maksudnya. Dia ada di sekitar ya manusia yang ada di sekeliling dia. Ya, kemudian dia berada di tengah-tengah mereka, dia berzikir kepada Allah. Ya, bukan berarti dia yang harus memandu, kemudian yang lain juga teriak-teriak mengikuti panduan atau zikir yang diucapkan, bukan itu maksudnya. Maka yang demikian itu seorang akan disebut oleh Allah di sisi malaikat yang tentu lebih mulia dari manusia. Ikhwatal iman,
kesimpulannya adalah di antara adab berzikir, seorang hendaklah berzikir dengan hati dan menggabungkan dengan lisan, itu diucapkan tapi tidak dikeraskan. Kemudian di antara hal adab yang perlu diperhatikan dalam berzikir, hendaklah kita isi waktu dan hari-hari yang kita lewati, yang kita jalan dalam hidup untuk berzikir, terutama di pagi dan di petang hari. Ini di antara waktu dan tempat yang mulia untuk berzikir. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, bil ghudwi wal asal, di pagi dan di petang hari. Bil ghudwi wal asal, di pagi dan di petang hari. Ini waktu yang utama untuk berzikir. Karena selain dari dua waktu tersebut, biasanya manusia dalam kondisi kesibukan dalam menjalani rutinitas hidup mereka, ya, kegiatan dan amalan mereka, ya, usaha mereka. Tapi di waktu pagi dan di sore hari biasa mereka di sore telah kembali ke rumah masing-masing. Di pagi hari mereka bangun tidur, salat subuh, maka di sana waktu yang sangat mulia untuk berzikir. Konsentrasi dan fokus seseorang dalam berzikir akan lebih dirasakan dalam waktu yang seperti itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mintakan kita untuk berzikir bukratan wa asyiya, pagi dan petang hari, bil ghudwi wal asal, di pagi dan petang hari. Dan kedua waktu tersebut termasuk waktu yang utama karena pergantian malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga hambanya di pagi, di malam dan di siang hari, pergantian mereka itu terjadi di waktu pagi setelah solat subuh, atau di waktu solat subuh dan setelah solat asar. Dan ini yang dijelaskan dalam hadis. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabu fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Selalu silih berganti para malaikat di malam dan di siang hari, untuk menjaga dan mengawasi amalan kita, untuk memantau. Mereka berkumpul, bertemu, pergantian tersebut yaitu di waktu solat subuh dan solat asar. Jadi mereka bertemu yang malam dan yang siang hari. Terjadi pergantian tadi di dua waktu tersebut. Yang malam akan naik ke langit melaporkan amalan kita, dan datang yang bertugas di siang hari. Kapan terjadi pergantiannya? Di pagi hari. Begitu selanjutnya, yang siang naik, yang bertugas di malam hari itu akan turun, pergantiannya di sore hari. Di dua waktu ini. Maka ini hal yang harus diperhatikan. Banyak kita mungkin terlalaikan, terlambat bangun pagi, atau mungkin tertidur qailulah sampai terlewatkan solat asar, kena capek dan letih. Maka perhatikan kedua solat ini. Malaikat akan memantau, akan memperhatikan, dan akan melaporkan amalan kita. Allah mengetahui apa yang sedang dilakukan seorang hamba. Tidur dia kah? Atau beribadah, solat, zikir, Allah mengetahui. Akan tapi malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amalan tersebut melaporkan. Sehingga Allah bertanya, bagaimana kondisi hambaku tatkala kalian tinggalkan, tatkala kalian datang? Mereka mengatakan, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka dalam kondisi solat, dan kami datang pada mereka dalam kondisi solat. Subhanallah. Jadi di antara adab, perbanyaklah zikir. Maka di antara sunnah Nabi SAW para pemirsa adalah kita kenal dengan zikir sabah wal masa, zikir pagi dan petang hari. Kemudian di antara adab yang harus perhatikan, dan itu terkandung dalam ayat yang mulia, dalam ayat 205 dalam surah Al-A'raf tersebut, yaitu larangan dari kelalaian dalam berzikir. Adab secara umum,
Jangan kita sampai lalai dari berzikir. Zikir merupakan ghidha ruh, gizinya rohani kita. Ya, ghidha, bila hati tidak mendapatkan gizi dan nutrisi yang baik, yang lengkap, yang sempurna, maka jiwa tentu akan mati, jiwa akan sakit. Maka jangan menjadi orang-orang yang lalai. Orang yang lalai pasti dia tidak berzikir. Orang yang berzikir tentu selamat dari sifat kelalaian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, takum minal ghafil. Jangan kamu menjadi dari golongan orang-orang yang lalai. Ini tentunya hal yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa hendaklah seorang hamba menjadikan zikir bagian dari hidup, bagian dari kehidupan dia. Karena itu kebutuhan keseharian dia, kebutuhan rohani dia. Orang-orang yang lalai akan jauh dari kebaikan. Orang yang lalai akan jauh dari sifat pertolongan Allah. Karena orang yang banyak berzikir akan diberi kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga kelalaian tersebut, dan zikirnya berzikir kepada Allah, itu pertanda sifat kemunafikan. Waliyazubillah. La yadhkurullah illa qalila. Orang yang munafikin tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ingat kepada Allah, tapi ingat mereka kepada Allah sangat sedikit sekali. Lalai mereka. Lalai melaksanakan salat. Kemudian, ikhwatal iman rahimakumullah, agar kita selamat dari kelalaian tersebut, perbanyak berzikir kepada Allah. Perbanyak berzikir kepada Allah, dan untuk senantiasa kita mempelajari sunnah Nabi yang berkaitan dengan zikir tersebut. Banyak hal yang harus kita baca, banyak yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dari sebagian adab dan tuntunan di dalam berzikir bisa kita pahami. Maka mari kita berlomba-lomba, mari kita bersungguh-sungguh di dalam berzikir kepada Allah, dan jangan menjadi dari orang-orang yang lalai sehingga jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kami untuk berzikir kepadamu, untuk mensyukuri nikmat-Mu dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاذكروني أذكركم